Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga, bagian kedua. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Namun, sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Pembelajaran kita kali ini, kembali kita akan membahas ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok. Baik, yang pertama kita ketahui bahwa ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Dalam arti sederhana, paragraf yang kita baca tersebut itu membahas tentang apa? Nah, itulah yang dinamakan ide pokok. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menentukan ide pokok. Di sini akan kita bahas ada 4 cara untuk menentukan ide pokok. Cara yang pertama, ambil langsung dari kalimat utama. Nah, biasanya kalimat utama itu selalu berada di awal paragraf atau berada di awal kalimat. Nah, jadi langsung kita ambil kalimat tersebut untuk dijadikan sebuah ide pokok. Yang kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Terkadang kalimat utama itu terlalu panjang, sehingga bisa kita kurangi 1, 2, atau beberapa kata lainnya, namun tidak menghilangkan kata pokok pembahasan tersebut. Yang ketiga, menyimpulkan kalimat utama. Kalimat utama yang kita temukan dalam sebuah paragraf itu kita buat kesimpulan sehingga menjadikan sebuah ide pokok. Dan yang terakhir, yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Ini terjadi apabila kita mendapati kalimat utama tidak mewakili sebuah ide pokok, sehingga kita perlu mencarinya lagi pada kalimat-kalimat penjelas lainnya. Bahkan kita bisa menemukannya sampai 1 paragraf. Nah, dari keempat cara ini, manakah yang menurut kalian paling mudah? Nah, benar. Cara yang paling mudah adalah cara nomor 1. Karena cara nomor 1 hanya menyalin langsung dari kalimat utama, seperti pada contoh berikut. Paragraf berikut. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Nah, dari paragraf ini, manakah yang termasuk kalimat utama? Nah, kalimat utama berada di awal paragraf, yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Nah, dari kalimat utama ini bisa kita jadikan langsung menjadi sebuah ide pokok. Nah, gampang bukan? Contoh berikutnya. Umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, dari sebuah paragraf ini, manakah yang termasuk kalimat utama? Ya, lagi-lagi kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dari kalimat utama ini kembali kita jadikan menjadi sebuah ide pokok. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh yang ketiga.
Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama lain, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Nah, dari paragraf ini manakah yang termasuk kalimat utama? Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Indonesia merupakan negara yang besar yang memiliki beragam suku dan budaya. Keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kan sebelumnya kita sudah belajar bahwa sila-sila dalam Pancasila mempunyai nilainya masing-masing. Sila ke-1 misalnya ada nilainya, sila kedua ada nilainya, sila ketiga ada nilainya, dan seterusnya. Yang mana nilai-nilai Pancasila tersebut dapat kita jalankan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini akan kita berikan beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Misalnya yang ada di sekolah. Kita ambil contoh, memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman, dan lain sebagainya. Terus lagi yang di rumah, tidak mau melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan adiknya, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Nah, terus lagi contoh yang ada di masyarakat. Yang pertama, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, atau minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan gereja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, atau bisa juga suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Nah, itulah beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila yang ada di sekolah, rumah, maupun di masyarakat. Nah, Indonesia itu kan merupakan bangsa yang besar. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Sebenarnya banyak faktor yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategis, dan besarnya jumlah penduduk, serta beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan pulau kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Baik, cukup sekian ya pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.